kita mau pergi, jadi kita matiin dulu AC-nya. Dambo sih, dambo. Alasan kenapa aku matiin dambonya itu harus diturunin dulu suhunya karena setiap kali udara atau suhu di luar itu dinginnya tuh turunnya drastis. Kalau misalkan tadi yang dari 30 langsung aku matiin, pas dihidupin lagi dia tuh langsung error. Jadi wajib aku turunin dulu ke suhu paling enggak 24 derajat. Terus pergerakan AC-nya juga yang jido gitu, supaya sesuai sesuai kemampuan si Dambo ini gitu. Kalau misalkan yang aku tadi itu sebelumnya kan powerful, itu kan aku paksa untuk udaranya tuh keluar secara powerful gitu kan. Jadi kalau misalkan nanti ketika aku pulang aku hidupin langsung kayak gitu, biasanya tuh langsung error. Jadi biasanya aku turunin dulu sebelum aku matiin. Baiklah, sekarang kita menuju Eki. Kita mau ketemu teman dan nongki-nongki cantik. Dan sekaligus aku tuh sebenarnya minggu lalu itu mau konsultasi gitu kan sama temen aku. Cuman ternyata sebelum konsultasi itu udah menemukan jawaban. Jadi ya udahlah, kita tetap lanjut aja, barangkali ada tambahan atau masukan nanti yang mau aku konsultasikan ini gitu. Kita nongki-nongki cantik di cafe yang salah satu cafe yang ada di Tokyo, dan itu lumayan terkenal sih. Dan biasanya kalau weekend itu rame, dan mudah-mudahan hari ini enggak ya, karena ini masih hari Jumat sih. Semoga nggak rame dan tidak ngantre. Nanti aku juga mau review kafenya itu. Oke, tunggu aja. Nih guys, aku pakai sepatu begini. Nyambung nggak sih sama baju aku yang abu-abu, terus jilbab aku hitam, celana ini apa sih ini, denim jeans atau gitu. Jadi sebelum kalian bertanya, ini sepatu aku beli di Shimamura. Kalau celananya beli di Jiu, jilbabnya beli di Indonesia. Ini kayaknya di Shimamura juga, dia aku lupa. Ini sebenarnya nggak terlalu anget, cuman karena di dalam baju aku tuh aku double ini. Ih, ada orang barusan, malu nggak berani ngomong. Kicep dulu ya kan. Oke. Jadi ini aku double-doublein di dalamnya, jadi ya anget. Sekarang kita udah sampai di kita dekat sama kafenya itu. Ini asik banget gak sih? Aku lagi mau ke toilet dulu karena temen aku juga baru berangkat. Kita kacak dulu. Lipstick aku udah hilang. Dan kita menuju keluar. DBC itu ada di A1. Aduh, aku sebenarnya karena first time langsung ngomong kayak gini ya di dalam kota itu kayak malu aja sebetulnya, dan aku nggak ada mikrofon, jadi kadang suara aku mungkin kecil banget. Yes, asap buka di sana. Ginilah kalau di Jepang tuh banyak banget tangganya, apalagi kalau keretanya Chikatetsu gitu. Sebenarnya ada sih lift, cuman agak jauh, jadi males nyari yang jauh-jauh. Kita naik tangga aja supaya sehat. Kenapa orang Jepang itu bisa panjang umur? Mungkin karena mereka kebiasaan jalan kaki terus. Dan kita ketemu tangga lagi. Masih tangga. Masih tangga lagi, tapi habis itu udah di luar. Bentar, habis ini aku mau cek maps dulu buat nyari arah ke kafenya. Jadi kafenya itu kayak deket danau atau sungai gitu loh guys. Jadi
sebenarnya lumayan estetik mungkin ya kalau dipakai nongki, tapi mungkin nggak ada tempat yang outdoornya untuk memandang ke arah sungainya itu. Jadi nanti kita langsung makan aja sih sambil nunggu temen aku. Dia salah jam soalnya. Dia pikir deket, ternyata 1 jam dia kesini. Kadang kalau dibilang kangen tinggal di Tokyo, sebenarnya kangen juga ya sama suasananya, cuman tetap aja nanti kesehariannya ada banyak anak kecil karena ini dekat TK. Karena aku ternyata memang lebih suka ini tinggal di yang nggak tokai banget, nggak kota banget. Ini di sebelah ada TK guys, aku nggak berani rekam, takut masalah privasi anjir. Kalau orang Jepang itu ya privasi banget kali ya. Kalau mereka lucu-lucu loh, lari-larian. Naik sepeda, main bola. Cuman aku nggak berani, takut masalah privasi. Apalagi sekarang Jepang itu lagi gencar-gencarnya gitu masalah orang asing. Jadi aku takut. Nah, kalau burung itu aku berani rekam. Tapi kalau orang-orangnya nggak berani. Burung merpati. Jadi kalau di Jepang itu kalau misalkan ada taman, itu jadi sebelah kanan aku tuh ada taman umum. Jadi biasanya sih kalau misalkan di Jepang itu taman itu pasti banyak burung merpatinya. Dan burung merpatinya tuh kayak apa ya, nggak takut sama manusia, karena di sini manusianya baik-baik. Mereka tuh kadang ngasih makan burung gitu. Tapi kalau di Indonesia pada takut kali ya burung merpatinya, soalnya sering dikejar. Jadi mereka nggak bisa didekatin. Tapi kalau di Jepang itu merpatinya tuh ngedekat ke kita, karena mereka ini aku mau dikasih makan gitu kali ya. Guys, cantik banget nih. Ini Sumidagawa itu nyambungnya bisa sampai ini Asakusa Skytree. Itu cantik kan? Aku pikir sungai di mana gitu viewnya, ternyata di Sumida. Kalian pengen naik kapal kayak gitu nggak sih? Aku tuh sesekali pengen, apalagi yang kayak ada sambil makannya itu. Next time aku mau naik itu. Cantik gak? Cantik kan? Dan sambil nunggu temen, ada orang mancing guys. Sambil nunggu temen aku ngetik video di sini kan, dan hidung aku basah karena meskipun mataharinya terik, tapi udaranya tetap dingin karena musim dingin. Ternyata aku dipantau sama orang. Ternyata di sebelah sana tuh ada kaca kantor. Ternyata kelihatan kalau aku ngevlog, anjir, malu bedah. Kita turun aja sebentar, habis itu kita cari kafenya. Lihat tuh di belakang aku, cantik banget. Sumidagawa. Kita turun lagi karena ternyata ke arah sini. Aku salah. Lihat. Hari Jumat tapi ngantri itu. Aku skip dikit. Oke. Itu ngantri guys. Iya, ini kafenya. Dan aku udah sampai di sini. Kalau di Google Maps namanya Iki Roastery and Eatery. Sambil nunggu antrean, aku tuh baca menu yang dikasih sama staff, dan ini banyak banget. Lihat tuh di dalam, rame banget nggak sih? Sumprit. Terus di sini aku pesen hojicha latte sama salmon bagel. Jujur ini enak banget sih, sama suasananya tuh juga mendukung meskipun rame banget. Intimate gitu. Terus kayak orang tuanya dia juga serah gitu. Aku bingung makannya dari mana. Dan ini mohon maaf banget dicepetin karena ternyata aku rekamnya itu sepanjang aku ngobrol sama temen aku. Jadi ya beberapa percakapan sebenarnya ada yang bisa aja sih dimasukin ke video ini, tapi ya udah, karena aku malas lagi ngeditnya, ya sudah. Jadi kalau ada sesuatu yang unik yang ternyata bisa dimasukin untuk
apa konten reels atau TikTok atau shorts mungkin akan aku tag juga sih. Marvel dingin anjir, itu bagus banget ininya. Ayo kita nyebrang lagi. Tapi dia ini loh muslim kok tadi kan aku lewat situ ya, disapa assalamualaikum, terus ada satu dia sebenarnya bukan orang Indonesia tapi dia kamu orang Indonesia gitu dengan logat yang bukan orang Indonesia tapi dia bilang aku orang Indonesia gitu. Ada aja sih. Dan di sini banyak anak-anak tapi aku nggak berani ngevideoin. Iya. Soalnya tadi kayaknya pada ditemenin orang tuanya gitu loh, jadi takutnya dibilang privasi. Apalagi kita orang asing. Iya. Aku sebenarnya kalau mau bikin konten itu agak takut loh sekarang karena itulah yang isu orang asing itu loh. Sebenarnya kalau misalkan jujur sih konten aja sih. Iya. Cuma tuh kayak sekarang tuh lirikan orang tuh kayak beda gitu. Bener, nggak kayak dulu ya kan. Ini juga ada sekolah, Shogaku. Guys, aku tadi sepanjang perjalanan pulang lupa take video dong, dan ini udah nyampe di dekat apa tuh? I'm sorry. Ini aku mau ke Sebun dulu, mau ngisi PP karena ada yang check out Yahoo apa sih? Auction itu ya nyebutnya ya. Oh ya, aku mau ngasih tahu kalian kalau aku tuh sebenarnya buka hand carry sebulan sekali rutin, itu yang bawa suami aku. Jadi kalau kalian pengen, kalian tinggal komen di ini ya. Jangan komen di YouTube ya, tapi ini aja DM aja Instagram aku @ciru_ciru, Instagram atau TikTok itu username-nya sama, atau ke Facebook aku cari aja ciru spasi ciru. Itu di situ ada ini sih, biasanya aku posting juga di grup-grup Justipan di Facebook gitu. Jadi kalau kalian mau ikut Indo ke Jepang sama Jepang ke Indo, silahkan aja. Indonesianya posisinya di Bali, jadi terbang dari Ngurah Rai Denpasar. Dan nyampainya juga kalau yang dari Jepang ke Indo juga landingnya juga di Denpasar. Kalau Jepangnya posisinya di Kanagawa, tapi dekat banget sama Tokyo. Maksudnya ini aku di perbatasan Kanagawa sama Tokyo gitu. Jadi kalau misalkan mau ada yang mau COD di daerah Tokyo tuh bisa banget. Bisa juga di check out in, itu ada fee-nya. Sama dibelanjain offline juga, itu juga ada fee-nya, oke? Tapi kalau kalian mau check out sendiri terus dikirim ke alamat aku, alamat apartemen aku atau alamat rumah aku yang di Bali, boleh banget. Kalau misalkan yang dari Indonesia, aduh aku ngos-ngosan, maaf ya. Kalau yang misalkan yang dari Indonesia, titip dari Indo ke Jepang,
itu mau di check outin Shopee juga boleh, atau kalian check out sendiri terus kirim ke alamat aku juga boleh. Sebaliknya juga gitu yang di Jepang, kalau misalkan online di check outin sama aku boleh, di apa terus check out sendiri tuh juga boleh. Tapi kalau misalkan aku yang check outin ada fee-nya, tapi kalau kalian yang check out sendiri ya itu karena itu biaya juga yang nanggung kalian kan, aku nggak jadi ngasih fee check out gitu, aku cuman ngasih fee kiloan bagasi gitu guys. Jadi kalau yang buat yang pengen nitip, pokoknya aku selalu rutin sebulan sekali itu suami aku yang bawa, kadang sebulan 2 kali karena ada tim aku juga sih sebenarnya selain suami aku kan. Kalau pribadi sih suami aku, tapi aku juga punya tim yang dia landingnya di Narita. Kalau suami aku landingnya selalu di Haneda gitu. Jadi kalau yang daerah dekat-dekat Haneda, Takanagawa, terus Tokyo itu pas dibawa sama suamiku aja. Tapi kalau misalkan kalian yang daerah Chiba atau dekat-dekat Narita, itu pas dibawa sama timku aja. Oke, sekian promosinya. Malam banget ngos-ngosan. Udah sampai rumah dan aku lagi ada Zoom meeting, bukan Zoom sih tapi Microsoft Teams. Jadi ini karena privasi sih ya, meeting apa privasi, rapat apa privasi, rapat lagi, karena ada share layar juga, jadi aku privasikan. Tadi jalan pulangnya aku lupa videoin lagi gara-gara balesin chat ini Justipan, jadi mohon maaf. Nanti kita lanjut entah mau masak atau gimana, oke? Oke guys, ini sebenarnya udah malam banget tapi aku belum makan, jadi maaf ya ada suara ini mereka sebenarnya meetingnya udah kelar, cuman mereka masih ngobrol-ngobrol nih biasa, orang-orang kocak, mereka malah ini gosip, tapi nggak apa-apa. Kita tinggal masak aja. Oke, kayaknya aku mau bikin mie aja deh karena udah jam segini jadi kayak udah malas aja gitu. Dan kalian tahu aku masak mie sedap ini dibawain sama suami aku, jadi setiap mau nutup sesuatu, nutup pintu. Jadi setiap jadi setiap suami aku kesini bawa Justipan atau gimana tuh selalu dia bawain aku ini, karena emang aku pecinta mie instan, tapi nggak tiap hari ya aku makan mie instan ya, disclaimer dulu. Terus aku bingung ini mau naruh HP-nya di mana. Sama sih jatuh nggak sih, takut betul. Jatuh nggak jatuh. Oke, aku mau cicirin dulu. Oke, ini mohon maaf, ini ada bawang yang tumbuh wanita karir. Enggak, karena aku sebenarnya tuh sebenarnya ini tahu kayak jarang banget masak pakai bawang merah, karena aku kalau sendirian, kalau nggak ada suami itu masaknya simpel-simpel. Jadi ini beli tuh karena suami sering kesini, cuman tak kenapa dia numbuhnya cepet banget. Mohon maaf ya berantakan banget di belakang karena emang belum aku beresin. Dingin, makanya aku agak gemeter. Jadi ini akan termasak kalau ada suami gitu loh, tapi ini cepet banget tumbuhnya. Oh my god, ada tumbuh. Kalian tau gak kalau misalnya kalian masak mie di musim dingin, mie instan dari Indonesia, kalau musim dingin minyaknya jadi beku, jadi kadang ini aku harus renji dulu pakai air. Nah caranya itu ini diisi air, terus cemplungin, terus di microwave di Densi itu kayaknya 30 detik aja udah cukup, 500 watt ya. Lupa. Terus aku error. Serius. Mohon maaf ya, aku naik. Kenapa? Astagfirullah. Aku pikir kan kisah aku error guys. Itu masih bisa, kayaknya dia kenapa gitu. Dan kalian tau nggak,
Jadi suami aku itu kemarin bawain aku minyak goreng dari Indonesia. Jadi beku. Jadi butter, jadi mentega ini. Kenapa ya minyak goreng di Indonesia jadi beku kalau misalkan dibawa ke Jepang pas musim dingin? Kayaknya kalau musim dingin suamiku jangan aku akan melarang untuk dia bawain minyak goreng dari Indonesia. Kayaknya pas musim panas aja deh. Terus kalian kalau misalkan nanya, emang di Jepang nggak bisa beli minyak? Emang di Jepang nggak ada minyak? Bukan itu. Jadi suami aku tuh unik gitu. Dia tuh ingin menafkahi istrinya dengan membawa sembako ke Jepang untuk aku gitu. Terus kalau kalian nanya lagi, emang suaminya nggak nafkahin pakai duit gitu? Ya pakai duit juga, cuman maksud aku untuk kebutuhan aku di sini itu kayaknya kayak dia tuh pengen menanggung gitu dari beliin minyak apalah itu, kecuali beras sih. Kalau aku beras memang karena kan di apa sih namanya, di bandara Jepang kan nggak boleh. Jadinya ya dia terus itu bawain aku ini sabun cuci dari Indonesia, sabun cuci baju. Bayangin, jadi begitulah uniknya my husband. Jadi dia menafkahi aku meskipun dia kerja di Indonesia, terus aku di Jepang. Meskipun mungkin kalau orang dengar kan kayaknya gaji di Jepang lebih gede, tapi dia tetap menjalani kewajibannya sebagai suami gitu loh. Jadi dia tetap bantuin aku kayak bayar apartemen ini, sewa apartemen itu dia bantuin. Terus karena aku juga sambil kuliah di Jepang, dia juga bukan kadang tapi selalu bantuin aku bayar biaya kuliah. Aku kerja sambil kuliah ya, bukan kuliah sambil kerja, ini beda konteks. Itu ceritanya. Bentar, kita lihat yang aku dan si Renji tadi. Udah cair. Oh ya, maaf nih, aku tadi giniin Indomie bukan promosi, karena memang dibawainnya Indomie, gimana terus? Apakah di Jepang tidak ada yang jual Indomie? Ada guys, cuman namanya juga suami kan, kayak yang tadi aku bilang, dia ingin menafkahi dengan cara yang selain dengan uang tapi dengan sembako. Karena nggak bisa bawa beras, dia bawain lah aku mie banyak, terus bumbu-bumbu kayak dari Indonesia tuh ini itu juga dibawain gitu. Garam juga, kalian tahu? Sabar, ini garam dari Indonesia. Ini udah nyala belum ya? Allah, belum aku nyalain karena aku tidak sabaran. Kita langsung cemplungin aja, terus apinya aku gedein banget. Oh, tidak lupa pakai sayur karena aku lapar banget. Sebenarnya pengen pakai nasi juga, tapi ya udahlah, ya sudahlah ya, nggak usah pakai nasi. Mana belum masak nasi karena kita tadi habis keluar. Kita pakai sayur aja. Sayur sama pakai cabai. Ya aku tuh takut pakai cabai besok kerja. Tapi yang mau bagaimana lagi, aku akan, dan pastinya aku akan memakai telur juga. Maaf ya guys, kalian aku tampilkan ini nggak bisa ikut ke sini, aku motong-motong soalnya nggak ada tempat untuk naruh HP. Kayaknya aku nanti beli. Aku sih ada tripod yang kecil itu, cuman dia iya bisa ya sih, tapi nanti lah aku cari. Mohon maaf aku suaranya begini karena dingin banget ini balik. Oh ini dingin banget banget. Oh terus lihat, dia beliin aku juga sambal pecel.
dari Indonesia. Banyak ya, maksudnya gak cuma 3 ini kecil-kecil tapi banyak dibawain sama dia. Mana expirednya nih, Februari 2026, kayaknya aku harus sering masak itu, si sambal pecelnya itu. Oke, sambil nunggu mie-nya lebih ini, kita kembali ke kamar. Aku baru sadar ya, aku kan tadi langsung, oh maaf, terlihat berantakan sekali. Aku tuh tadi tuh sempat sekalian langsung aku taruh di aplikasi editan kan, yang aku rekam tadi itu sambil aku rapat itu tadi. Dan ternyata selama perjalanan aku nggak ngeliatin muka ya. Aku baru sadar, aku mohon maaf banget ya, karena ini baru pertama kali aku nge-vlog langsung ngomong begini. Jadi kayak, ya begitulah. Tuh, karena aku juga tadi tuh karena takut privasi, ya Allah, kelihatan pula gitu. Jadi ya udahlah, udah kadung, next time aku akan perbaiki jadi lebih banyak terlihat wajah aku seperti ini. Oke. Maaf ada, aduh, astagfirullah, maaf ya begini aku. Enggak, aku nggak sempat merekam waktu mie aku udah jadi, tapi enak banget karena aku punya versi sendiri cara masaknya. Terus pas makan juga nggak bisa rekam karena tadi suami aku nelpon. Jadi tadi pas mie aku udah jadi sampai aku habis makanannya suami aku nelpon, jadi ya sudah habis. Aku selalu liatnya tuh ke sini ya, padahal kameranya tuh di sini. Yang bodoh siapa? Aku. Dah guys, jadi sekian vlog aku. Iya, sampai sini aja deh ya. Soalnya nih aku mau mandi segala macam, ini udah hampir jam 1. Dan aku besok harus kerja. So, kita sudahi. See you di next vlog. Kalau emang aku niat bikin vlognya, soalnya aku tuh kadang males-malesan. Udahlah. See you. Makasih udah nonton, meskipun gak jelas ini. Buat kalian yang, oh ya, kalau misal aku mau ngomong apa sih? Aku bikin vlog ini itu sebenarnya ya sekaligus biar aku bisa update keseharianku, dan juga apa ya, siapa tahu bisa bikin orang-orang yang mau berangkat ke Jepang itu semangat gitu. Dan disclaimer, aku tuh udah di Jepang tapi memang dari tahun 2016 itu aku udah di Jepang sampai 2019. Habis itu balik ke Indonesia, terus nggak bisa balik sementara karena COVID, dan aku baru balik lagi ke Jepang itu 2022 sampai sekarang. Tapi kemungkinan tahun depan aku akan pulang lagi karena mau melanjutkan studi dulu sampai wisuda. Nanti balik lagi ke sini insya Allah, kalau memang tidak ada kendala dan tidak ada kebijakan yang bikin pusing lagi dari pemerintah Jepang, ya doakan saja ya. Yang jelas aku punya planning banyak sebenarnya, jadi nggak cuma satu planning yang aku tuju. Jadi seandainya plan A nggak bisa, berarti harus ke plan B. Kalau plan B nggak bisa, jadi gitu. Dan apapun hasilnya insya Allah ikhlas, karena namanya manusia bisa berencana banyak, tapi pada akhirnya tetap Allah yang menentukan, dan itu pun juga tergantung usaha atau ikhtiarnya, doa dan ikhtiarnya kita. Oke, pokoknya kalian jangan nyerah kalau misalkan memang ternyata ada sesuatu yang tidak bisa diwujudkan, ternyata kayak takdir berkehendak lain, itu jangan terlalu disesali gitu. Karena ini memang sebenarnya plan A aku ini sebenarnya udah kemungkinan besar memang tidak bisa, jadi aku ke plan B. Udah gitu aja lah intinya. Oke, sekian dari aku. Next time kita berbincang-bincang lagi dan kita bikin vlog lagi yang mungkin lebih bagus ya, karena nih kayaknya aku prediksi kayaknya ini bosenin banget gak sih? Jadi udahlah, pokoknya makasih yang udah nonton. See you on the next vlog.
Dadah.